Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Usikum ibadallah nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pagi ini saya akan bicara tentang COVID-19 ini ya. Suatu penyakit yang akhir-akhir ini tambah merajalela di beberapa kota, termasuk kota kita ini yaitu Bondowoso. Sebagaimana kita ketahui, penyakit ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang menyebar melalui udara, melalui napas. Kita ketahui bahwa sampai saat ini dunia kedokteran belum menemukan obat antivirus yang potensial. Sehingga untuk melawan virus ini sangat dibutuhkan daya tahan tubuh masing-masing orang. Kita di Bondowoso sudah lama mempunyai falsafah atau motto yang kita singkat dengan dokter, DOKTER, untuk melawan hampir semua penyakit. Untuk virus ini, memang kita seperti tadi saya sampaikan perlu daya tahan tubuh yang baik. Untuk itu yang pertama kita perlukan nutrisi yang bagus, terutama yang mengandung protein karena antibodi dibuat dari protein. Jadi kita mesti diet yang seimbang, yaitu gampangnya 4 sehat 5 sempurna itu ya. Jadi ada mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral dan vitamin serta air. Harus kita konsumsi setiap hari dalam jumlah yang cukup. Artinya tidak lebih dan tidak kurang. Kemudian untuk menaikkan daya tahan tubuh ini kita perlu olahraga. Olahraga aerobik yang teratur dan terukur, yaitu bisa berjalan kaki, bisa sepeda, berenang, dan lain-lain yang bersifat aerobik dengan intensitas kira-kira 160 dikurangi umur yang di latihannya. Kemudian selama 30 menit diusahakan 5 kali seminggu. Harus rutin, boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Yang penting rutin 30 menit 5 kali seminggu. Jadi dengan dua ini, diet yang seimbang dan olahraga yang teratur, insya Allah kita punya kondisi badan yang bagus sehingga bisa membuat antibodi yang baik untuk melawan virus. Kemudian dalam melawan virus ini yang ketiga yaitu kita harus menghindar. Kita sudah punya cara yang populer yaitu dengan sebutan 3M atau 5M. Yaitu pakai masker, cuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan lain sebagainya. Jadi ini yaitu menjaga kebersihan kebersihan fisik sangat diperlukan dalam mencegah penyakit-penyakit infeksi. Kemudian juga tidak kalah kebersihan mental. Jadi kita tidak boleh cemas, tidak boleh takut, tidak boleh seudon, tidak boleh iri, dendam, dan lain sebagainya. Tidak boleh marah, emosi, karena itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Jadi kita ini harus hidup secara positif, pikiran positif, yang baik-baik lah. Senang, waspada, semangat, dan lain sebagainya. Jadi ini tadi sudah kita membahas diet, kemudian olahraga yang menaikkan daya tahan tubuh, kemudian kebersihan yaitu untuk
menjaga sumber infeksi. Kemudian yang selanjutnya yaitu sebagai muslim kita mesti tawakal, berserah pada Allah dan berdoa. Karena segala hal yang bisa menimpa orang itu atas izin Allah. Jadi kita mesti berdoa dan berserah diri pada Allah. Dan ini baik untuk meningkatkan rasa percaya diri kita dan baik untuk menaikkan daya tahan tubuh. Kemudian selanjutnya kita tahu virus ini atau penyakit ini sebagian besar ringan atau tanpa gejala. Bahkan dikatakan 90%, 90% ringan dan tanpa gejala. Hanya 5% yang menimbulkan gejala yang berat atau kritis. Yaitu bagi orang-orang yang punya komorbiditas. Seperti diabetes, penyakit paru, COPD, penyakit jantung, dekom, penyakit ginjal ya, gagal ginjal, penyakit hati, dan lain sebagainya. Juga termasuk yang berusia lanjut, yang lansia. Ini karena mereka ini daya tahan tubuhnya sudah rendah, sehingga kalau kena virus, mereka akan sulit untuk membuat antibodi atau imunitas. Jadi bagi mereka ini yang punya komorbiditas, hendaklah check up ya, evaluasi kesehatan dan kontrol yang baik penyakitnya tadi. Ini kita sebut dengan E-nya ya, evaluasi kesehatan secara berkala. Kemudian yang terakhir yaitu R-nya, kita harus rajin ya, beraktivitas fisik ya. Jadi tetaplah kita harus cari nafkah, harus bekerja, jangan dilarang, tapi tetap jaga prokes. Kemudian juga ke masjid, jangan dilarang, tapi juga dengan melaksanakan prokes. Pengajian, sekolah juga jangan ditutup, tapi tetap melaksanakan prokes. Yang dijaga oleh masing-masing yang bertanggung jawab. Misalnya di masjid, takmirnya harus tanggung jawab. Di sekolah ya guru tanggung jawab. Di pasar juga mungkin Satpol PP bertanggung jawab untuk menjaga prokes. Bukan dilarang, bukan ditutup. Karena kalau dilarang, ditutup, maka akan menimbulkan panik, stres, dan ini akan menurunkan daya tahan tubuh. Jadi seperti itulah. Jadi kita dari dulu setelah mempopulerkan istilah dokter ini. D-nya ini diet yang seimbang, O-nya olahraga yang teratur, terukur, K-nya jaga kebersihan fisik dan mental, T-nya tawakal dan doa pada Allah, R-nya kita tetap beraktivitas yang positif, rajin beraktivitas positif. Dengan demikian, insya Allah penyakit ini bisa segera sirna dan kita bisa hidup normal kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Oh, ada lagi satu tadi, vaksinasi ya. Vaksinasi ini juga perlu untuk menaikkan daya tahan tubuh. Jadi kita tetap harus melaksanakan vaksinasi untuk memicu tubuh kita membuat antibodi. Dan ini diperlukan badan yang sehat juga. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan doa. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.